Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, waktu misa Imlek kemarin saya mendapatkan persembahan yang halal, yaitu ikan sebagai simbol prosperity atau kemakmuran. Ini simbolnya ikan mas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka ini saya simpan supaya saya di tahun 2023 ini menjadi makmur. Kalau bicara tentang Imlek, kita akan bicara tentang menu halal dan menu haram. Mana yang halal, mana yang haram. Dan itu kemudian tentu saja harus hati-hati. Kalau kita makan bersama, di situ harus menghormati orang-orang yang menyatakan bahwa ada makanan yang tidak halal di dalam suatu perjamuan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini juga Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam perjamuan. Lalu kemudian datang orang-orang Farisi dan orang-orang yang menganggap makanan itu harus hati-hati. Maka kemudian Yesus mengatakan di dalam Injilnya itu, suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah aku dan camkan ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang ada yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, dan kemudian dibuang ke dalam jamban. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua itu, hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini dari kitab Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu saat saya bertugas di Solo, di Wisma Mahasiswa Solo, di Kestalan, tetapi sekaligus menjadi asisten di pastor paroki di Purbayan, Solo. Kemudian di sana ada juga banyak romo pada waktu itu, direktur Yayasan Kanisius, sekolah-sekolah Kanisius cabang Solo, dan juga beberapa romo tamu karena waktu itu Natal pagi. Dan Natal pagi biasanya dipakai untuk Natal anak-anak. Saya ditugasi untuk memimpin Natal anak-anak. Dan tentu saja dengan Sinterklas, dengan segala sesuatu yang membuat dunia anak-anak menjadi hidup. Karena di sana bisa ratusan anak-anak yang ikut dalam Ekaristi ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, tentu saya masuk dunia anak-anak. Tetapi begitu selesai misa, kami romo-romo ada sekitar 5-6 bersama romo tamu kumpul. Menarik, ada seorang romo Belanda yang merasakan tersinggung. Mungkin bukan tersinggung, tetapi menyatakan, misa jangan seperti itu bukan misa. Karena dengan anak-anak tentu saja kita masuk dunia anak-anak. Maka terjadi perdebatan di antara romo itu. Dan kemudian romo Belanda itu mengatakan bahwa itu harus dihilangkan. Itu bukan tradisi gereja, tetapi itu hanya budaya
budaya sinterklas dan seterusnya. Lalu saya mengatakan, kalau gereja mau ditinggalkan orang seperti di Belanda, maka silahkan kembali ke Belanda dengan budaya Belanda itu. Lalu kemudian Romo itu langsung mengatakan bahwa oke, saya minta maaf, tidak usah diperpanjang. Maka setelah itu selesai, dan kemudian kita makan bersama lagi, membicarakan hal-hal yang lain. Sebetulnya saya sebagai orang Jawa kadang kelemahannya masih menyimpan rasa seperti dendam atau iri. Ini kurang ajar, ini harus dituntaskan dan seterusnya. Tetapi Romo tersebut yang saya kagumi minta maaf, kemudian sudah selesai pembicaraan itu. Itu gaya orang-orang Eropa biasanya, oke, jelas, dan akhirnya close, tidak ada kedongkolan, tidak ada kemarahan dan seterusnya. Setelah itu semua kembali seperti biasa. Nah, kelemahannya orang Jawa kadang-kadang masih membawa dongkol. Ini yang kemudian bahaya, bahwa ini yang menajiskan. Kami pada waktu itu makan bersama, ada makanan ayam, ada yang haram dan yang tidak halal juga di situ, karena di Solo itu dekat dengan pasar gede dan kemudian dalam suasana pesta. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya merenungkan sabda ini mungkin juga masuk akal dan mungkin kebenarannya sungguh-sungguh perumpamaan Yesus sungguh-sungguh mengena. Yang membuat kita najis itu bukan yang masuk ke mulut kita, masuk ke perut dan akhirnya dibuang ke jamban, tetapi yang keluar dari hati kita, yang membuat kita jengkel, marah, emosi, menyinggung orang lain, dengki, yang membuat kita sombong, yang membuat kita tidak bisa menata diri dan lepas kontrol. Disinilah yang justru kadang tanpa terasa menjadi hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang menajiskan bagi kita, dan kita kemudian harus kembali untuk melihat mana yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Menghindari hal-hal seperti itu supaya kita fair, selalu menjadi transparan di hadapan Tuhan, dan dengan demikian tidak ada lagi kedongkolan yang disimpan yang kemudian membuat kita justru di belakangnya merasa tidak pernah tenang hidupnya. Maka saudara-saudari, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.